Haleluya. Halo saudara-saudaraku sekalian. Senang dapat menyapa Anda lagi melalui program Sabda Menyejukkan Jumat 7 April tahun 2023. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari yang khusus bagi seluruh umat Kristen, di mana hari ini kita memperingati akan kematian Kristus yang sering kita sebut dengan Jumat Agung. Dan hari ini adalah puncak dari keseluruhan apa yang disampaikan pada pemberitaan minggu-minggu Prapaskah pada Jumat Agung ini sampai pada hari Minggu nanti tentang kebangkitan Kristus. Dan saya berdoa, kiranya hari ini Anda semua, dimanapun Anda mendengarkan pemberitaan firman ini, maka Anda kembali diteguhkan, kembali dikuatkan, kembali dibuat menjadi setia untuk terus memikul salib Kristus. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan juga pembacaannya. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari yang khusus ini. Hari yang sangat istimewa di mana seluruh umat Kristen di dunia ini memperingati akan kematian Kristus. Kami berterima kasih karena melalui penumpahan darah itu, maka kami semua diselamatkan. Dan pada hari Jumat ini ya Bapa, kami mau berdoa, kiranya kami akan semakin diteguhkan untuk mengikut Engkau dalam kehidupan ini. Saat firman disampaikan, maka kami akan diteguhkan. Dan biarlah hidup kami selalu memancarkan karakter Kristus, karakter salib itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas. Lukas 23, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara-saudariku, hari ini adalah hari di mana kita kembali mengenang akan peristiwa salib Golgota. Firman Tuhan akan berbicara tentang kemuliaan salib. Dan kalau kita berbicara tentang kemuliaan salib, maka saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, apa yang ditulis dalam perjanjian lama tentang keselamatan, apa yang diberitakan oleh para nabi tentang keselamatan itu, semua penggenapannya terjadi pada peristiwa Jumat Agung, yaitu Kristus mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya mengapa hari ini adalah hari yang sangat penting, hari yang sangat khusus. Kita kembali memfokuskan iman percaya kita untuk kembali melihat Dia yang tergantung di atas salib. Dan di salib itulah kita akan melihat seperti apa kemuliaan salib itu. Dan saudara-saudariku sekalian, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita semua tentang kemuliaan salib. Dan kiranya melalui pemberitaan firman yang disampaikan kepada Anda pada hari ini, kita kembali menemukan apa arti
kemuliaan salib yang telah terwujud melalui Bukit Kalvari. Tetapi kemuliaan salib itu juga terrefleksi dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat tentang kemuliaan salib, maka kembali pada teks pembacaan firman Tuhan tadi. Kemuliaan salib berbicara tentang tabir bait Allah terbelah dua. Kalau orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang biasa saja, tidak memiliki kuasa seperti Yesus, maka saya menjamin bahwa peristiwa salib pada saat itu tidak ada kaitannya dengan bait Allah. Tidak ada kaitannya dengan tabir bait Allah yang terbelah dua. Tetapi yang tergantung di atas kayu salib itu adalah Putra Allah dan anak manusia. Putra Allah yaitu Yesus sedang mengerjakan semua penggenapan tentang keselamatan itu melalui penumpahan darah di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudariku sekalian, ketika Kristus menyerahkan nyawanya, kegelapan meliputi Yerusalem sehingga tabir bait Allah terbelah dua, menandakan korban-korban yang dilakukan di bait Allah, baik itu di pelatarannya atau di ruang Maha Kudus, digenapi melalui tangan yang berlubang paku tergantung di atas kayu salib. Lalu yang berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, teks firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa orang banyak yang melihat peristiwa pada saat itu. Mereka pulang memukul-mukul dirinya sebagai tanda penyesalan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka saksikan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak harusnya terjadi. Mereka mengatakan sungguh orang itu adalah orang benar, menunjuk pada Yesus. Dan benar, Yesus adalah orang yang benar itu karena dia adalah kebenaran. Kemuliaan salib menyatakan kepada kita semua bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib membenarkan kita orang-orang berdosa. Saudara-saudariku sekalian, sesungguhnya saya dan saudara-saudara ini adalah orang-orang yang dikelompokkan untuk mereka yang masuk ke dalam kerajaan neraka. Sebagaimana dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 yang mengatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita harusnya menjadi kelompok orang-orang yang menuju kebinasaan itu. Tetapi salib mengubah. Salib mengangkat kita dari posisi yang salah, ditempatkan pada posisi yang benar. Itulah kemuliaan salib. Sehingga kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena percaya kita, iman kita kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Saudara-saudaraku sekalian, kemuliaan yang kita lihat melalui salib adalah bukan berbicara tentang kekuasaan, superpower yang dapat ditunjukkan oleh Yesus selama ia melayani dan sebelum ia memasuki kota Yerusalem. Yesus telah menyatakan berbagai tanda mujizat, menyatakan kemahakuasaan. Benar, Dia adalah yang Maha Kuasa. Tapi kemuliaan salib itu justru kita melihat kemuliaan dalam penderitaan. Kemuliaan dalam penderitaan itu adalah Ia yang tidak bersalah, berikan dirinya mengganti mereka yang salah. Dan dalam penderitaannya itu Ia tidak sedikit pun menyangkal Bapa. Ia tetap berpegang pada janjinya
dan pada akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Nilai-nilai hidup yang sungguh agung dan mulia yang ditunjukkan melalui peristiwa yang sangat sulit. Sikap hidup antara hidup dan mati, ia tetap setia. Dan disinilah kita melihat kemuliaan dalam penderitaan itu, sebab ia tidak pernah menyangkali Bapa yang mengutusnya. Dan saudara-saudaraku sekalian, inilah yang harusnya menjadi dorongan kepada kita semua dalam kondisi sulit seperti apapun. Kemuliaan salib itu harus terrefleksi dalam hidup kita, harus terrefleksi dalam karakter kita. Apapun tantangan, apapun kesulitan yang diperhadapkan kepada kita, jangan pernah sekali-kali menyangkali salib Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, kemuliaan salib itu, ia yang maha agung, ia yang maha kuasa, mengambil rupa seorang hamba, melayani yang menderita. Dalam penderitaannya ia menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan itu terefleksi dari nilai-nilai hidup tentang kerajaan sorga dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Waktu ia dicemooh, ia tidak pernah membalas. Waktu ia dituduh melakukan pelanggaran politik, Yesus berkata, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Waktu ia diuji, apakah ia taat kepada pemerintah? Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar." Bukankah nilai-nilai hidup yang Yesus tunjukkan di masa-masa kritis dalam hidupnya adalah nilai-nilai hidup dari kerajaan sorga itu? Benar, saudara-saudaraku sekalian, sebab dia adalah raja dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di sorga sana, tetapi juga kerajaan Allah yang hadir di bumi ini melalui pemerintahan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat kondisi ini, maka sesungguhnya kemuliaan salib itu terrefleksi dalam kehidupan kita tatkala kita mau melayani orang lain dan bukan untuk dilayani. Kita menjadi orang-orang yang selalu membangun komunitas yang inklusif. Siapapun, mari bergabung dalam persekutuan darah domba Allah. Semua mendapat hak yang sama, kesempatan yang sama. Semua diberikan kebebasan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu adalah kemuliaan salib itu. Saudara-saudariku sekalian, Yesus yang adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia pemegang kekuasaan atas segala sesuatu. Dalam wujudnya sebagai manusia, ia telah merasakan penderitaan kita. Dan dengan penderitaan itulah ia membawa kita ke Golgota, agar kita yang berdosa dapat disatukan dengan Dia yang ilahi melalui kemanusiaannya dan keilahian Yesus, sehingga yang berdosa dapat disatukan dengan yang suci melalui perwujudan perdamaian, sebab kemuliaan salib itu berbicara tentang perdamaian, tentang penebusan. Saya dan saudara didamaikan dengan Allah, dan saya dan saudara-saudara sekalian didamaikan dengan sesama. Golgota, yang adalah tempat tengkorak itu, yang adalah tempat yang hina itu, menjadi Golgota, tempat penebusan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, kemuliaan salib itu berbicara tentang karya Kristus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya dan orang-orang yang mau meresponi keselamatan yang diberikan. Ia memberikan hidup untuk mati, dan kematiannya memberi hidup. Luar biasa bukan? Ia memberikan hidup untuk
mati dan kematiannya memberi hidup. Kematian yang memberi hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok tertentu, tetapi kehidupan untuk semua orang. Salib itu ditinggikan karena di sana kutuk dan maut diganti dengan pembebasan dan kehidupan. Kesakitan dan penderitaan diganti dengan kesembuhan dan kelepasan. Cemoohan diganti dengan sanjungan dan kemuliaan. Tuduhan dan fitnah diganti dengan pembenaran dan pujian. Itulah kemuliaan salib. Jika kita sebagai orang-orang percaya menunjukkan kemuliaan salib itu dalam kehidupan kita, apakah cemoohan yang ditujukan kepada kita? Apakah hinaan yang ditujukan kepada kita dapat kita ganti dengan pujian, dengan kata-kata yang memberkati orang lain? Itulah kemuliaan salib. Saudara-saudaraku sekalian, kemuliaan salib. Sebab di sanalah keadilan dan kasih itu didemonstrasikan. Dan sebagai orang-orang percaya yang memikul salib, maka seharusnya dalam kehidupan kita harus mendemonstrasikan kasih dan keadilan itu dalam seluruh aspek kehidupan. Semua hal yang kita sentuh dalam kehidupan kita sehari-hari harusnya mendemonstrasikan kasih dan keadilan itu. Sebab kemuliaan salib itu berbicara tentang kasih dan keadilan. Saudara-saudariku sekalian, bagian terakhir ketika kita berbicara tentang kemuliaan salib adalah di salib itu ada kekuasaan. Sebab anak Allah sedang tergantung di atas kayu salib. Tapi ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menolak segala sesuatu yang dapat menghalangi karya penyelamatan yang ia kerjakan. Justru kemahakuasaan dia gunakan untuk mengampuni. Kekuasaannya dia gunakan untuk mendamaikan orang lain. Kemahakuasaannya merangkul bukan saja manusia, tetapi juga alam. Tanda-tanda alam yang terjadi pada peristiwa kematian Kristus menyatakan bahwa alam juga turut berduka. Tetapi kematian Kristus telah menebus segala sesuatu. Kematian yang membawa kehidupan, dan oleh kehidupan itu sendiri sebagaimana Yesus katakan, akulah kehidupan. Maka kita dipanggil dalam suatu komunitas mewujudkan kehidupan yang sesungguhnya, di mana setiap orang yang ada di sekitar kita menerima pendamaian dari Allah, dan mereka juga menerima pengampunan dan diampuni dari orang-orang percaya. Saudara-saudaraku sekalian, salib itu memang lambang kebodohan dan kutuk. Tetapi di sana ada pembebasan, ada kelepasan. Pembebasan dan kelepasan itu adalah pembebasan yang mendatangkan kehidupan. Oleh sebab itu, pada Jumat Agung ini, marilah kita menjadi orang-orang yang memberitakan pembebasan yang membawa kehidupan. Sebab di sanalah terwujud, atau di sanalah kita membuktikan bahwa benar kemuliaan salib itu terrefleksi dalam hidup saya sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku sekalian, kini saya menantang Anda sekalian. Kemuliaan salib apa yang nampak dalam hidupmu saat ini? Apakah kemuliaan salib itu telah menjadikan kehidupan orang lain didamaikan dengan Allah? Apakah kemuliaan salib yang terpancar dalam karakter Anda sebagai orang percaya menjadikan hubungan Anda dengan orang lain dalam sebuah hubungan yang didamaikan? Atau pada Jumat Agung ini, Jumat yang suci dan mulia ini, kemuliaan salib itu mengubah kondisi kehidupan keluarga Anda
baik itu suami atau istri, orang tua dan anak-anak, untuk benar-benar mengalami pembebasan dan mengalami kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sehingga tidak ada kata lain yang dapat kita katakan kepada istri atau suami atau anak-anak kita. Betapa kita mencintai mereka dan betapa mereka berharga di hadapan Allah. Waktu Kristus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Tidak ada hal yang dapat kita buat yang dapat membawa kita kepada keselamatan itu kecuali Kristus undang kita dan mengatakan, masuklah dalam perjamuan anak domba Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, setialah untuk memikul salib, setialah menyangkal diri, sebab di sanalah kita melihat betapa kemuliaan salib itu terefleksi melalui karakter kita. Diampuni dan mengampuni, dibebaskan dan membebaskan, diberi kehidupan dan membawa kehidupan bagi orang lain, didamaikan dan membawa perdamaian. Betapa agung dan mulianya kemuliaan salib itu. Selamat menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan salib dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu yang khusus ini, untuk firman yang sudah berbicara kepada kami, bahwa kemuliaan salib itu lebih agung dan mulia daripada kemuliaan yang kami terima di dunia. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya pada Jumat 7 April tahun 2023, di mana kami memperingati kematian Kristus, hidup kami akan terus merefleksikan nilai-nilai salib yang agung dan mulia. Dan biarlah mereka yang sudah mendengarkan bagian firman ini akan terus didorong untuk mewujudkan nilai-nilai kemuliaan salib dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.